Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, tolong untuk perwakilan bisa memimpin doa. Monggo, siapa satu? Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya kita absen dulu ya. Yang pertama, Adistia Dwi. Sakit. Aina Nur. Saya, Pak. Alena. Saya. Alfi Mei Siva. Hadir. Anggun Karunia. Hadir. Arfa. Hadir. Kalista. Chelsea. Cindy. Hadir. Cinta. Diana. Hadir. Dika. Diva Okta. Eva Julia. Veriska. Friska. Iksanur. Putri Mauhibato. Celia. Baik. Yang nggak masuk satu anak ya? Oke, sebelum kita mulai, biar semuanya semangat, kita mulai untuk ice breakingnya. Oke, jadi peraturannya kita buat sesuai kelompok. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Kita bentuk kelompok per lari ya. Nah, di sini kita aturannya kalau saya bilang coding, kalian tepuk tangan 2 kali. Seperti itu. Kalau saya bilang AI atau AI, itu tepuk tangannya 1 kali. Dan nanti yang salah langsung mengucapkan atau kalimat kata-kata hari ini. Bebas. Bebas. Sekreatif mungkin. Oke, kita mulai dari sekarang ya, biar waktunya cukup. Coding. AI. Coding. Coding. AI. Coding. AI. Coding. 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 AI. Coding. AI. Coding. AI. Coding. AI. Wah, sepertinya kompak semuanya ini. Ya sudah, kalau semuanya sudah kompak, kita bisa langsung masuk ke pelajaran ya. Oke, bisa dilihat pada layar monitor LCD-nya. Untuk materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Di sini semuanya ada yang belum tahu prompt itu apa? Belum. Sudah tahu ya semuanya? Belum. Ada yang belum? Jadi saya jelaskan, untuk prompt itu semacam perintah atau tugas untuk kita berikan kepada AI sehingga dia memberikan jawaban atau reaksi. Nah, kemudian di sini kreasi konten. Di sini dalam pembuatan konten. Konten ini nggak melulu tentang video. Bisa teks, bisa foto ataupun video ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Menjelaskan konsep dasar KA generatif dan peran prompt. Mengidentifikasi unsur-unsur prompt yang efektif, menyusun prompt kreatif zero shot dan few shot, mengevaluasi kualitas output KA dan merevisi prompt. Terakhir ada merefleksikan isu etika dalam penggunaan KA. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Kira-kira bagaimana cara kita merancang prompt yang efektif agar AI itu menghasilkan konten yang berkualitas dan etis? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang tahu? Oke.
Nanti ya. Monggo nggak apa, utarakan pendapatnya. Memberi pertanyaan kepada AI sekreatif mungkin dan Selengkap mungkin. Ya. Ya. Oke, bagus, jawabannya sudah bagus. Kita masuk ke materi ya. Sebagai pengantar aja tadi. Di sini disebutkan ada konsep KA generatif. KA generatif adalah AI yang dapat menghadirkan konten baru seperti teks, gambar, ataupun suara. Contohnya seperti yang sudah kalian sering pakai, yaitu ada ChatGPT, DALL-E, dan Gemini AI. Di situ outputnya bisa merupakan teks, gambar, suara, dan file dan sebagainya. Kemudian di sini bekerjanya mempelajari pola dari data yang sebelumnya atau yang sudah ada dalam database seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk peran dan fungsi prompt. Nah, seperti saya sebutkan tadi, prompt adalah instruksi yang diberikan kepada AI. Prompt yang baik menghasilkan output ataupun hasil ataupun jawaban yang relevan dan berkualitas. Kemudian unsur penting yaitu kejelasan, konteks, format output, dan detail. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu untuk zero shot sama few shot itu apa? Belum tahu ya? Oke, mari kita bahas. Zero shot di sini dia apa ya? Semacam model gitu untuk kita tanyakan kepada AI. Di situ dia akan memberikan prompt tanpa contoh sebelumnya. Maksudnya di sini adalah kita memberikan perintah, tapi kita tidak memberitahukan ciri-cirinya. Kita langsung memberikan perintah dan dia bereaksi seperti itu. Kalau view shot, di sini ada penjelasan yang lebih terarah atau detail. Nanti ada contohnya. Nah, di sini view shot biasanya menghasilkan output yang lebih baik dan sesuai konteks karena dijelaskan lebih rinci daripada zero shot yang tidak ada disebutkan detailnya. Nah, di sini ada perbedaannya. Zero shot ini ciri utamanya tidak ada contoh, hanya instruksi langsung. Jadi kita memberikan instruksi langsung tanpa memberikan ciri-ciri atau contoh. Di sini misalkan terjemahkan teks ke bahasa Perancis, hello, how are you? Seperti itu. Dan dia langsung memprosesnya. Kemudian untuk view shot, dia ciri-cirinya ada beberapa contoh sebelum instruksi utama. Misalkan, ini matematika ya, sepertinya. Misalkan A itu 1, B itu 2, terus C itu 3 lah. Kira-kira D ini berapa? 4. Nah, dia kan bekerja sesuai data yang sudah diberikan. Kemudian ada descriptive prompt, ini tambahan aja dari saya. Di sini ciri-cirinya menyediakan detail yang visual untuk generatif AI. Nah, nanti yang descriptive prompt ini yang lagi viral ya, nanti tentang miniatur itu loh yang booming lagi viral. Nah, ini contohnya kita memberikan deskriptif atau ciri-ciri yang sangat lengkap. Seperti ada modelnya 3D, terus realistis, 1/7 dan lain-lain. Itu nanti menghasilkan hasil yang lebih detail lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian analisis dan evaluasi output. Di sini ada periksa kesesuaian output dengan tujuan awal. Kira-kira ada yang tahu maksudnya? Dari poin 1. Tidak tahu? Oke, jadi di sini adalah misalkan kita memberikan perintah kepada AI. Itu tujuan kita kan pasti punya apa ya? Tujuan awal. Misalkan kita pengen mendapatkan jawaban yang seperti ini. Terus kita menanyakan, lah output atau jawabannya itu sesuai nggak dengan ekspektasi kita gitu. Kemudian yang kedua, revisi prompt jika hasil belum sesuai. Kalau yang ini tahu kira-kira? Tahu.
Ya, tadi kan kita menentukan kira-kira sama atau enggak. Nah, yang kedua revisi. Ya. Terus yang ketiga membandingkan antara hasil zero shot dan view shot. Kan tadi disebutkan zero shot itu dia tidak ada contoh atau ciri-ciri, langsung perintah, kemudian view shot. Nah, kira-kira kalau menggunakan metode zero shot dengan view shot, kira-kira ada perbedaan hasil nggak? Ada. Nah, di sini kita tugasnya membandingkan sekaligus menggunakan mana yang lebih relevan. Kemudian ada etika penggunaan AI. Di sini adalah aturan-aturan atau batasan dalam menggunakan etika sesuai dengan kebaikan yang ada, kebaikan bersama, seperti itu. Di sini yang pertama ada pastikan konten tidak mengandung informasi palsu atau bias atau hoax. Di sini yang dimaksud adalah semisal AI ini memberikan jawaban itu informasinya palsu, kita tidak serta-merta percaya, kita cek dulu ya. Kemudian yang kedua, hargai hak cipta dan privasi. Seperti pembelajaran yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya, terdapat kasus yang melanggar hak cipta lah. Jangan sampai ketika kita menggunakan AI itu kita menggunakan proyek atau karya dari orang lain. Kita harus mengecek. Terus yang terakhir, gunakan AI untuk tujuan positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, di sini kan AI ini tujuannya untuk alat ya, pembantu dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Nah, kita harus menggunakannya untuk tujuan yang positif. Nah, kemudian kita bisa mencoba praktek langsung ya. Ya. Untuk lebih detailnya, yang pertama kita mencoba yang zero shot dulu. Sudah dibuka untuk Chrome-nya, browsernya. Kalian bisa buka website namanya ChatGPT atau Gemini AI. Bisa masuk ke Google, terus ketik ChatGPT atau Gemini gitu, Gemini. Ada yang belum? Ya, chatgpt.com. Ya, sudah. Ya, klik aja. Klik nanti pilih yang atas, paling atas. Di Google nanti ketik ChatGPT atau Gemini AI, nanti di enter terus pilih yang paling atas ya. Sudah. Ya, sudah seperti itu. Oke. Ada yang belum? Sudah? Oke. Kita coba ya. Kita coba bersama. Nah, di sini kan kita coba buatkan saya prompt zero shot terkait dengan apa gitu. Misalkan kalian pengen membahas tentang akuntansi. Lah, ABC-nya ini diganti dengan akuntansi. Coba diketik. Buatkan saya prompt zero shot terkait dengan akuntansi misal. Terus di enter coba. Ya, itu ada. Buatkan saya prompt zero shot terkait dengan sesuai bidang masing-masing, nggak harus akuntansi. Zero shot. Kalau sudah diketik langsung di enter ya, dikirim.
Di kolom teksnya masukkan aja, buatkan saya prompt zero shot terkait dengan bidangnya masing-masing. Misalkan pengen bahas mobil gitu, bisa. Terkait dengan mobil itu bisa. Sudah? Kira-kira hasilnya diberikan sebuah prompt ya berarti? Semuanya sudah? Sudah mencoba? Lah. Kira-kira itu prompt yang digunakan untuk menanyakan tentang zero shot. Nah, terus sekarang kata-katanya diganti. Sekarang diganti, buatkan saya prompt view shot. Yang atas itu view shot. Kan yang pertama zero shot tadi ya. Sekarang diganti view shot. Coba buatkan saya ya. Kan itu ada toh. Buatkan saya prompt view shot terkait dengan bidangnya. Kan tadi zero shot. Sekarang coba yang view shot. Sudah dicoba? Sudah. Yang pertama zero shot sudah ada hasilnya ya? Sudah. Terus view shot sudah ada hasilnya? Oke lah. Kita bisa lihat di sini kecil-kecil ya. Ini contoh dari prompt zero shot. Nah, masing-masing pasti hasilnya ada sedikit perbedaan sesuai dengan bidangnya. Kemudian untuk view shot, di sini ada contoh instruksinya atau promptnya seperti ini. Nah, kira-kira di sini sudah tahu ya bedanya? Kalau di sini langsung menyuruh tanpa memberikan contoh. Kalau di sini ada contoh-contohnya lah ini 1, 2, 3 1, 2 dan lain-lain. Oke. Terus kurang lebih untuk zero shot sama view shot sudah kita coba ya. Terus di sini kan ada tambahan generatif AI. Kita coba akses ke situs web yang ini, sid/nyoba miniatur AI. Di ChatGPT. Di Google Chrome-nya atau Edge-nya. Di kolom URL itu diketik. /stid garis miring ya. Ya, ada yang sudah nyoba miniatur AI. Kita coba membuat yang selagi viral atau tren. Yuk. Ada yang sudah masuk? Sudah. Oke, di situ nanti ada langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya nanti diikutin aja. Sudah. Lah, di situ kan ada berapa? 4 langkah ya. 4 langkah itu diikuti aja.
Langsung dipraktekkan sekarang kalau sudah. Disarankan menggunakan Gemini AI ya, soalnya kalau ChatGPT loadingnya lama, fotonya lama. Salah itu kayaknya linknya salah ya. Klik. Ya. Sudah masuk yang itu webnya. Bukan di situ. Bisa. Itu nanti yang promptnya tinggal di copy paste aja ke Gemini AI atau ChatGPT. Sudah ya? Coba langsung kita praktek 4 langkahnya. Ya. Apa itu? Salah, bukan di sini. Ini pencarian. Sebentar. Kontrol A. Itu chat with Gemini. Dilanjutkan. Kontrol P, enter. Ya. Apa itu? Setting itu malah mematikan komputer. Mati sendiri ya? Yes, tunggu dulu. Tunggu mati nanti nyalakan lagi. Enggak apa, yang penting ada yang sudah mencoba gitu. Gak bisa. Salah ini linknya berarti. Saya tak ketik. Oh iya, untuk cari fotonya kita ke Google aja nggak apa? Buat tab baru. Ya, nyalakan. Kita buat tab baru, terus cari di pencarian gambar Google. Ketik aja misalkan aktor atau siapa gitu, tokoh yang kalian suka. Kita download fotonya. Ya, ini kan ada link loh, tinggal diklik aja. Ini kan diklik lah. Nanti ada ini. Ada chat with Gemini itu di sini. Apa itu ini? Oh, ini sudah. Ini promptnya dikopas dulu. Dipastekan ke sini. Nanti tombol plus ini ya, masukkan foto. Ya. Sudah bisa? Oh iya, ini yang salah tadi. Iya, kecil besar itu pengaruh. Ada yang belum bisa? Oke, ini ini kan promptnya ya. Terus ini plus tab. Ketik aja siapa gitu, aktor misalkan siapa gitu. Aktor Korea atau siapa gitu, enggak apa. Ya. Ya. Apa itu? Saya nggak kelihatan. Aktor Cina. Oh, aktor Cina itu di pencarian Google plus lagi. Jadi kita cari fotonya dulu. Iya, ambil fotonya dulu. Kita tulis nama atau gitu sudah. Ya, itu misalkan siapa gitu. Ya. Oh itu bang. Yang mana? Yang mau yang mana? Satu orang kalau bisa. Satu orang. Jangan grup, nanti error. Untuk fotonya kita coba satu orang. Satu orang aktor misalkan penyanyi siapa gitu. Di Chrome atau iya. Sudah. Di download. Klik kanan download, ada nggak? Ya, ini tinggal dikopas, ini diklik. Ini create sampai paling bawah, upload itu klik. Ya. Itu ini diklik kanan tuh, sudah. Save as image as.
itu taruh di desktop atau download gitu, biar nyarinya gampang. Kalau sudah save, simpan. Nanti plus ya Gemini. Ya. Save. Oh iya, ini error. Harus satu foto. Cobain. Untuk fotonya satu orang ya, jangan rame-rame. Error nanti. Ya. Dikopas, masukkan sini. Ctrl V ya. Atau paste. Ya. Ini salah ke atas. Klik yang ini google.com. CTRL-V. Ctrl V. CTRL-V ya. Enter. Ya, kenapa? Sudah. Kan gimana? Ini kan anu toh. Kan sudah disalin. Heeh. Terus gimana cara menempel? CTRL-V bareng. Harus bareng. CTRL dulu, tahan, terus V. Kebanyakan. Berapa kali? Satu kali tak. Terus nanti plus masukkan gambar ya, download dulu di sini. Plus. Ini dikirim dulu. Jangan, ini masukkan bareng sama fotonya. Plus. Mana dong? Ini loh, setup. Iya. Saya kasih contoh aja ya di depan biar langsung nyoba gitu. Iya. Ini harus pakai akun SMK. Enggak harus. Ini enggak Enggak bisa kalau enggak anu. Save. Bisa. Ya. Kita lihat ke LCD ya, anak-anak. Ini kan linknya ya. Itu diketik di sini. Di yang ini loh, yang atas, paling atas ini. Terus di enter. Nah, pertama kan ada isian 1 sampai 4 ya. Ini kita kopas dulu aja ini untuk promnya. Terus kita klik yang ini, Gemini AI. Terus dipilih. Nah, ini kan ada isian ya, isian. Itu dipastekan di sini. Kemudian kan ada tombol plus ya di sini, klik aja. Klik terus upload file. Ya, terus pilih fotonya mana. Misalkan ini ya, random. Kita coba. Tadi cuma contoh. Walah. Untuk nyimpan gambarnya kita klik kanan terus save as ya. Save as. Nah, kemudian kita upload filenya atau fotonya. Itu kita pilih, walah kok di sini 2 ya. Duh, sebentar. Ini belum tak siapkan fotonya. Kira-kira untuk contoh modelnya kita pakai siapa ya namanya? Ya? Alan Walker aja. Gimana? Siapa? Masukkan email untuk Gemini ya? Sembarang. Email nanti keluarkan ya. Jangan lupa. Sudah bisa ya? Kenapa? Ini langsung dikirim, enter aja. Kenapa? Email. Ini kayaknya harus login. Jadi ini nggak mau login. Berarti kalau nggak mau login nggak apa. Ya. Intinya kita sudah mencoba ya. Ya. Belum. Ini error nih.
Kayaknya harus full body gitu. Oh ya, untuk dari hasil yang sudah kita coba, kira-kira ada yang berhasil, ada yang gagal ya? Kalau yang berhasil, coba kita amati, pasti fotonya itu rata-rata full seperti ini. Ya, benar. Terus kalau yang gagal itu pasti yang fotonya setengah seperti ini ya? Betul? Nah, kira-kira kalian bisa definisikan kenapa kok gagal, kenapa kok berhasil? Ya, intinya kita sudah mencoba dan kita lanjut ke materi berikutnya ya, untuk tugas-tugasnya. Gimana? Halo? Oke, kita kopas lagi untuk linknya. Di sini tugasnya adalah tugas kelompok. Kelompoknya per baris, per larik. Coba kalian kunjungi website ini, s.id/cb/ywx. Sudah, kalau sudah langsung diantar. Kalau misalkan nanti diminta login, login aja. Oh ya, ini untuk pengerjaannya cukup 1 orang. 1 deret 1 orang. Bisa dipilih untuk pemimpin atau ketuanya. Per 1 deret 1 kelompok ya. Ini kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 monggo dipilih ketuanya siapa, kelompok 2, kelompok 1. Sudah? Ya. Nanti kita mencoba untuk mengerjakan. Dari ketua kelompoknya sudah mengakses link ini? Sudah semua ya? Nanti di sini masuknya ke Google Form. Seperti ini. Di sini ada tugas. Yang pertama diisi nama kelompoknya sesuai nama kelompok. Kemudian kelasnya diisi 10 AK dan ada tugas-tugas tentang zero shot dan few shot. Nah, di sini sesuai dengan pertanyaannya. Di sini kalian bisa bebas tanya ke AI. Terkait di sini misalkan ada pertanyaan ke-1 tentang prom zero shot. Nah, kita tinggal masukkan kira-kira untuk prom tentang zero shot itu apa. Tadi kan kita sudah buat ya, misalkan ini. Kita menyuruh membuatkan prom zero shot. Nah, kemudian promnya ini lah. Tinggal di copy paste aja. Di copy terus masukkan di sini, di jawabannya. Kalau sudah, nanti pertanyaan berikutnya yaitu kalau dijalankan promnya tadi, misalkan kan tadi kan minta prom ya. Terus ini promnya dipastekan di sini lah. Kalau di enter itu dijalankan, hasilnya seperti apa? Lah ini hasilnya. Silakan di copy paste ke kolom tadi. Ini di copy paste, dimasukkan ke kolom ini. Outputnya. Terus untuk yang ketiga, di sini kita melakukan analisis. Analisis di sini adalah kita dari awal menginginkan hasilnya seperti apa lah. Kemudian kita memerintahkan AI untuk menghasilkan output. Kira-kira hasilnya, outputnya itu sudah sesuai atau belum? Terus kelebihan dan kekurangannya kira-kira apa? Itu bisa kita tanyakan ke AI juga untuk analisis. Kemudian tentang view shot, sama view shot promnya seperti apa, terus outputnya kita masukkan ke AI, terus nanti hasilnya bagaimana, masukkan ke kolom jawaban. Nah, kemudian untuk outputnya kita masukkan di sini dan perbandingannya kira-kira mana yang lebih baik nanti hasilnya, apakah menggunakan zero shot ataupun view shot. Kemudian untuk pertanyaan tugas yang terakhir di sini, sebutkan apa yang dipertimbangkan agar
penggunaan AI itu bisa tetap etis? Ini bisa juga kalian tanyakan ke AI. Pertanyaannya nanti tinggal masukkan. Terus yang terakhir, nah nanti dari tugas-tugas tadi yang jumlahnya 6 atau 7 kalau nggak salah, itu direfleksikan atau disimpulkan. Kira-kira yang dipelajari dari zero shot dan few shot itu kira-kira apa? Dari jawaban yang sudah kalian masukkan. Terus tantangannya apa? Karena kalian sudah mencoba tadi. Sampai sini paham? Ya, bisa dikerjakan 15 menitan. Linknya tadi apa? Linknya ini, sebentar. Pakai spasi ya? Enggak pakai spasi, langsung. Ya kelihatan besar semua. Yang besar cuma Y-nya aja. Yang lainnya kecil kecuali Y. Ini udah besar. Ya, kenapa? WiFi. Jangan di sini, di ini. Ini salah masukkan di sini loh. Ini namanya URL. Kalau di sini nanti pencarian Google di sini. Nah, ini kan sudah masuk. Monggo, ini kelompok 2 ya. Ini perwakilan aja yang mengerjakan, ketuanya siapa? Ya. Kalau mau monggo berdiskusi bisa. Biar mengerjakannya lebih cepat. Nanti kita ada presentasi sebentar per kelompok. Iya, maju nanti. Iya. Sudah keluar. Oh ya, tambahkan ini plus lagi. Ketik langsung di atas ini chatgpt.com. Ya. Jawabannya masukkan di kolom jawaban. Yang pertama kan pertanyaan tentang prom ya, masukkan promnya. Terus yang kedua outputnya, masukkan hasil output dari promnya itu seperti apa. Terus ada analisa apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian ada perbandingannya. Pak, berarti yang satu itu jawabannya pertanyaan yang dikirimkan ke AI. Iya. Pokoknya kita kan loh, misalkan buatkan prom zero shot tentang apa? Tentang makanan misalkan. Nah, itu kan dibuatkan promnya lah. Promnya itu copy paste di pertanyaan yang pertama. Promnya ini analisis apakah ini sampai ini kan? Sampai ya. Analisis ini sampai 00 ini. Ini enggak usah. Langsung analisis lah gitu. Sampai 00 ini. Loh. Ini langsung Ctrl C aja. Ctrl C. Masukkan sini. Ini zero shot ya tadi. Masukkan promnya sini. Klik salah, belum. Klik ini. Nah, klik kanan paste. Ini sudah promnya sudah. Kan tadi kan ya nyoba promnya, coba klik ini. Klik. Masukkan di sini promnya tadi. Copy paste ya, copy paste. Ctrl V. Enter. Coba. Ini kan mencoba promnya. Coba enter. Terus nanti hasilnya copy pastekan semua. Semuanya. Ya. Itu masih loading. Bentar. Belum selesai. Nanti dianalisa ya, kira-kira hasilnya sesuai ekspektasi enggak ini? Ya. Soalnya ini tuh. Pertama kan tentang prom ya. Ini tadi kan sudah saya contohkan, misalkan buatkan apa gitu. Ini misalkan coba diketik, buatkan prom zero shot gitu. Zero shot tentang apa? Misalkan mau bahas makanan atau kuliner. Tentang apa? Kalau lebih spesifik malah lebih bagus nanti. Zero shot tentang apa? Kalau sudah enter.
Nah nanti kan muncul prom ya, promnya itu masukkan. Di copy Pak. Ini kebanyakan, cukup satu toh kan. Anu gini aja, buatkan satu prom saja. Nah ini tinggal di copy aja, copy terus masukkan jawabannya ke sini. Klik kanan ya, bukan pas your answer-nya. Klik kanan, paste. Nah ini kan sudah promnya ya. Terus masukkan sini, klik lagi. Kita coba pastekan di sini, praktekan. Klik kanan, paste. Terus coba enter atau klik ini. Kan kita nyoba promnya kan. Ini stay logout. Ini kan sudah keluar hasilnya ya. Ini kayaknya macet ya, diulang ya. Ini kena limit ini ya. Tentang apa? Tentang kuliner. Ya, ini di satu prom aja. Nah, ini kan tadi diganti ini aja ya berarti. Ini masukkan. Terus kan ini toh dipastekan sini. Nanti dicoba, promnya dicoba. Klik yang ini. Nah nanti hasilnya seperti apa, kopaskan hasilnya, outputnya. Terus nanti dianalisa sesuai nggak sama keinginan kita gitu. Oke. Langsung copy kode ini. Copy teksnya hasilnya. Klik tahan, klik kiri tahan. Nggak bisa. Zero set from tadi saya itu. Saya kok gini ya? Masukkan ini aja jawabannya. Outputnya sini. Random aja sebisanya. Outputnya itu yang mana Pak? Outputnya itu hasilnya yang tambah-tambahan atau berapa itu? Yang tadi. Iya.
Coba ya masukkan ke outputnya. Ya. Ini cukup satu perwakilan aja, enggak Pak? Buat aja. Ya. Ini HP ku ini Pak, ke mana? HP. Ini sekolah Pak, ini sekolah. Ya, kopet. Ayo. Iya. Ya. Ada yang sudah selesai? Tinggal 7 menitan lagi. Ini semakin cepat selesai, semakin bagus. Kenapa? Analisisnya bebas, kan itu menganalisa hasilnya sesuai nggak sama keinginan kita gitu. Misalkan analisisnya sudah sesuai dengan yang seharusnya atau gimana gitu. Ya. Perwakilannya ini ya? Ya. Langsung dimasukkan aja promnya terus outputnya.
Sudah. Yang kelompok lain ada yang sudah juga? Sudah. Nah, dikirim. Ya kalau sudah disubmit, dikirim. Kelompok 2 sudah? Belum. Proses. Terus sudah Pak. Ya, kelompok 1 sudah. Kenapa? Gimana? Presentasi nanti di itu aja ya. Satu aja perwakilan gimana? Satu perwakilan. Nanti pakai game aja. Nanti di random gitu ada satu kelompok yang maju. Kelompok 3 belum mengirim. Nah ini sudah. Kelompok 2 sudah. Sampai mana? Ya lanjut aja. Tak lihat aja. Itu belum itu masukkan. Nah itu sudah. Langsung berikutnya next. Nah ini bebas sesuai pendapat. Kelompok 2 ditunggu. Sudah. Oke, karena terbatasnya waktu kita mainnya random ya. Kita pilih satu kelompok yang maju. Kita adakan semacam arisan. Ya, arisan nomor urut. Kan di sini jumlahnya berapa? 19 ya. Kita main permainan aja. Ini nanti berhitung 1, terus 2, terus 3 sampai angka 19. Nanti yang 19 terakhir silakan maju kelompoknya. Oke. Dimulai dari sini. 1 berapa? 2 3 3 4 4, 5 5, 6 6, 7 8, 9 10, 11 12, 13 14, 15 16, 17 18. Kelompok 3 berarti. Oke. Ayo silakan maju kelompok 3. Ya sudah. Kan sudah kelihatan ini. Bisa perwakilan minimal 3 atau 2 orang. Monggo nanti mempresentasikan sesuai hasilnya. Kan itu ada pertanyaan sama jawaban lah. Kira-kira seperti apa?
untuk hasilnya. Monggo kelompok 3. Silakan maju, nanti saya bantu. Ayo kasih tepuk tangan biar maju. Ayo semuanya. Kalau gitu maju semuanya aja gimana? Ya. Ya udah maju semuanya. Kelompok 3. Gak cukup ini. Ini nggak kelihatan ya, waduh. Lihatnya ke laptop aja gimana? Aduh, mati. Oke. Yang kelompok lain semoga bisa lihat tulisannya. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan yang pertama, yaitu buatkan untuk prompt zero shot-nya. Di sini untuk jawabannya bagaimana kelompok 3? Perusahaan Monggo dipresentasikan. Perusahaan membayar sewa kantor bulan September sebesar 5 juta secara bertahap. Ya, kemudian pertanyaan kedua. Output dari zero shot ya. Akun 1 kupon sewa, Ya. akun 2 kas sama kredit. Ya, kemudian yang ketiga ya, ada analisa. Analisanya apa? Dari promnya tadi? Bukan analisa. Kelompok 2 Oh iya kelompok 2. Selesai, ulang. Astaga. Diulang dari pertanyaan pertama. Promnya apa? Hitung dan jelaskan rasio keuangan utama, ekuitas, profitabilitas, dan solvabilitas dari data laporan keuangan. Oke. Output dari prompt zero shot, aset lancar sebesar 80 juta, kewajiban lancar sebesar 40 juta, total ekuitas 100 juta, laba bersih 20 juta, penjualan 120 juta. Oke, tidak perlu dibaca semuanya, cukup intinya saja. Terus untuk hasilnya, rangkumannya aja, hasilnya, outputnya. Yang output yang terbentuk sudah sesuai dengan permintaan kami untuk membuat prompt zero shot akuntansi. Kelebihan output sesuai format zero shot langsung berupa instruksi tanpa contoh sehingga jelas dan ringkas. Kekurangan fokus belum menghindari setiap prompt spesifik belum merupakan fitur yang bisa dipakai untuk berbagai tahap, misalnya dengan mengganti kata kunci. Kurang variasi untuk pertanyaan, masih berupa instruksi yang harus dijelaskan mengenai variasi. Ya. Pertanyaan berikutnya. Oh iya, Pak, analisa. Sudah ini. Yang view shot-nya apa ya? View shot. Promnya tentang apa? Pembelian perlengkapan kantor tunai sebesar 2 juta. Oke, untuk outputnya, hasilnya. Debit perlengkapan kantor sebesar 2 juta, kredit kas sebesar 2 juta, input pendapatan jasa sebesar 5 juta diterima tunai. Untuk analisanya, perbandingan. Perbandingan zero shot. Revisi memberikan instruksi Ringkasannya tanpa saja. contoh kelebihan, cepat dan ringkas, cukup tulis instruksi sekali. Fleksibel dan efisien. Kekurangan, model bisa kurang konsisten karena tidak ada contoh format. Risiko
interpretasi berbeda dari ekspektasi pengguna, kurang tepat untuk soal teknis dan butuh format baku, misalnya jurnal akuntansi. Ya. Untuk refleksinya, di sini ada 3 pertanyaan ya. Bisa langsung disebutkan jawabannya? Etika dalam pengguna AI, jujur, transparan, adil, menjaga privasi, bertanggung jawab, dan menghormati hak kita. Ya, kemudian? Hal yang dipelajari, yang kita pelajari adalah tentang zero shot dan zero shot. Tantangan terbesar, agak bingung. Tantangannya apa? Agak bingung. Bingungnya karena apa? Menentukan promnya. Bingung. Menentukan promnya. Ya, di sini kita belajar membuat prom ya. Ini kan masih latihan dasar. Nanti bisa dipelajari di rumah. Lebih detailnya seperti apa. Baik. Kira-kira sudah jelas untuk kelompok yang lain? Ini kita kasih contoh kelompok 3 ya untuk maju ke depan. Nah, untuk kelompok ke depan sudah selesai presentasinya? Sudah. Bisa langsung duduk ke tempatnya. Untuk kelompok lain bisa tepuk tangan. Oke. Di sini kita sudah melakukan presentasi. Kemudian kita juga sudah menggunakan zero shot dan view shot. Di sini ada refleksi untuk pembelajaran di pagi ini. Di sini kira-kira apa hal baru yang kalian pelajari? Ya, kita di sini mengenal tentang zero shot, view shot, dan generative AI. Kita juga langsung mempraktekannya sendiri ya. Terus kira-kira bagaimana memastikan penggunaan AI itu tetap etis, tidak keluar jalur? Kira-kira bagaimana? Ya. Ya, bagaimana? Bisa diulang? Ya. Tidak berlebihan dalam menggunakan kosakata AI dalam AI. Oke, bagus. Kemudian kira-kira tantangannya dalam merancang prompt. Tadi katanya bingung ya. Nah, nanti di rumah bisa dipelajari secara mandiri. Kita juga bisa tanya ke AI, kira-kira dalam mengatasi tantangan ini bagaimana biar promptnya itu sesuai keinginan kita. Seperti itu. Nah, kita sampai di ujung penutup. Untuk materi berikutnya ke depan, nanti kita akan membahas tentang rekayasa prompt, lanjutan, dan aplikasi proyek mini. Ya. Untuk sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena waktunya sudah hampir habis, kita akhiri pelajaran di sini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Baik. Untuk yang memimpin bisa dipimpin doanya. Kira-kira berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih untuk pembelajarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.